Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Firdiana dari kelas 74 akan mempresentasikan sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam. Jika berbicara tentang sejarah perkembangan teknologi sejak dulu hingga kini tidak terjadi secara kebetulan atau mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, terstruktur, dan evolutif. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan seperti perkembangan teknologi dalam dunia Islam, terlebih dahulu harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Pada kali ini kita akan membahas seputar informasi mengenai sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam sampai dengan sekarang. 1. Perkembangan teknologi pada zaman para nabi. Pada zaman para nabi, perkembangan teknologi sebetulnya sudah ada dan lumayan maju. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia dalam zaman nabi. Hal dilakukan Nabi Adam alaihissalam ketika bertemu dengan Siti Hawa ialah bagaimana membangun sebuah peradaban. Dalam sejarahnya, Nabi Adam kebingungan dalam menemukan api untuk memasak. Namun dia mendapatkan wahyu ketika batu digesekkan dengan batu maka akan menghasilkan api. Ini merupakan sebuah teknologi. Kita ambil contoh lain. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam telah ada yang namanya kapal, bahkan kapal ini sangat besar. Dalam sejarahnya, kapal ini berukuran raksasa. Semua makhluk hidup yang patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam mampu ditampungnya seperti gajah, beruang, dan hewan lainnya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia Islam sejak zaman dahulu kala. Perkembangan teknologi pada zaman Bani Umayyah. Sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam pada tahun 700-an, ahli ilmu geografi Islam dan navigator-navigatornya mempelajari jarum magnet mungkin dari orang Cina. Namun para navigator itulah yang pertama kali menggunakan jarum magnet dan menerapkannya di dalam pelayaran. Mereka menemukan kompas dan menguasai penggunaannya di dalam pelayaran menuju ke barat. Navigator-navigator Eropa bergantung pada juru-juru mudi Muslim dan peralatannya ketika menjelajahi wilayah-wilayah yang tak dikenal. Gustav Le Bon mengakui bahwa jarum magnet dan kompas betul-betul ditemukan oleh Muslim dan orang Cina hanya berperan kecil. Alexander Nekham, seorang Inggris seperti juga orang Cina, mungkin belajar tentang kompas dari pedagang-pedagang Muslim. Namun dikatakan bahwa dialah orang pertama yang menggunakan kompas dalam pelayaran. 3. Perkembangan teknologi pada zaman Daulah Abbasiyah Baghdad, Irak. Pada tahun sekitar 765, Fakultas Kedokteran pertama didirikan oleh Jurjis Ibnu Naubat. Sekitar tahun 990 Masehi, Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dari Andalusia, Spanyol, memimpikan bagaimana agar suatu saat manusia bisa terbang bebas di angkasa seperti burung. Dia terinspirasi kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tetapi dia berpikir bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa naik buruk kendaraan Nabi SAW untuk Isra Mi'raj, karena dia hanya manusia biasa, bukan seorang mulia seperti Nabi. Ibnu Firnas Armen Firman mulai melakukan penelitian, yaitu meneliti gerak aerodinamika fisika udara dan anatomi burung dan kelelawar. Sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Kemudian dia menaiki menara Masjid Cordoba, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya. Lalu dia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 km dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang ramai bertepuk tangan atas ciptaannya. Sebaliknya pada saat itu masyarakat Eropa masih dalam era kegelapan. Alat terbang Ibnu Firnas inilah yang menginspirasi Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang pada awal abad ke-19. 4. Perkembangan teknologi pada zaman Khalifah Al-Maimun Ibnu Harun Al-Rashid. Sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam pada tahun 813 didirikan Darul Al-Hikmah
atau akademi ilmu pengetahuan pertama yang ada di dunia, yang mana terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan universitas. Pada tahun 850, ahli kimia Islam menghasilkan kerosin atau minyak tanah murni melalui penyulingan produk minyak dan gas bumi atau Encyclopedia Britannica Petroleum lebih dari 1000 tahun sebelum Abraham Gesner, orang Inggris, mengaku sebagai yang pertama menghasilkan kerosin dan penyaring aspal. Pada tahun 866, kertas tertua yang menjadi contoh untuk dicetak di dunia barat adalah sebuah naskah Arab yang berjudul Gharib al-Hadis oleh Abu Ubaid al-Qasim Ibnu Salam bertanggal Zulqaidah 252 atau 13 November sampai 12 Desember 886 yang masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. 5. Perkembangan teknologi pada zaman Islam modern. Pada zaman ini, dunia Islam sudah banyak menciptakan teknologi yang canggih dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Mereka sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Selain itu, tidak mau kalah dengan dunia barat, dunia Islam juga menciptakan pesawat terbang yang canggih. Dilihat dari teknologi perang, dunia Islam juga sangat canggih. Ini merupakan penyempurnaan dari teknologi masa lampau. Teknologi dunia Islam sudah berkembang dari manusia pertama dan terus mengalami penyempurnaan dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi masa lampau. Itulah tadi beberapa informasi mengenai sejarah perkembangan dunia teknologi dalam dunia Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.